Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas suatu jurnal dengan judul Measuring Strategic Hedging. Jurnal ini menganggap konsep strategic hedging dalam studi hubungan internasional, yaitu strategi negara-negara kekuatan menengah untuk meningkatkan kekuatan militer dan ekonomi mereka tanpa secara langsung menentang atau memprovokasi pemimpin sistem internasional. Konsep ini dikembangkan sebagai alternatif dari teori hard balancing dan soft balancing dan teori ini menekankan pentingnya kapasitas ekonomi, kekuatan militer, dan kapabilitas pengambilan keputusan di tingkat lanjut pemerintahan sebagai pilar utama dari perilaku hedging. Kasus jurnal ini mengkaji 7 negara second tier sebagai kasus studi komparatif untuk tahun 2012, yaitu China, Rusia, Jepang, India, Jerman, Prancis, dan Inggris. Setiap negara dianalisis berdasarkan 6 indikator yang mencerminkan 3 pilar utama dari strategic hedging. Hasil studi menunjukkan bahwa China berada di peringkat tertinggi dalam indeks kemampuan strategic hedging, karena kombinasi kekuatan ekonomi yang tinggi, belanja militer yang besar, dan kontrol pemerintahan pusat yang kuat. Objek penelitiannya adalah negara-negara second tier yang memiliki kapasitas ekonomi dan militer besar, namun bukan pemimpin sistem global. Sampel terdiri dari 7 negara yang dipilih berdasarkan ukuran ekonomi dan militer terbesar setelah Amerika Serikat. Fokusnya adalah menilai dan membandingkan kemampuan strategic hedging masing-masing negara berdasarkan data di tahun 2012. Untuk teknik analisis data yang digunakan yaitu indeks komposit. Untuk mengukur kemampuan strategic hedging, terdapat 6 indikator yaitu produk domestik bruto, cadangan devisa dan emas, utang pemerintah terhadap PDB, belanja militer, pertumbuhan arsenal militer, skor demokrasi. Data dianalisis menggunakan metode min-max normalization untuk menyamakan skala semua indikator dalam rentang 0 sampai 1. Indikator negatif seperti utang dan tingkat demokrasi dibalik nilainya agar sesuai dengan arah logika indeks. Total skor setiap negara merupakan hasil penjumlahan dari skor 6 tersebut. Hasil penelitiannya yang pertama yaitu China menempati peringkat tertinggi dalam indeks dengan skor 5,6 dari total 6. Ini mencerminkan kekuatan ekonomi dan militer besar, serta kendali politik yang kuat. Rusia berada di peringkat kedua dengan skor 2,37 didorong oleh belanja militer tertinggi dan utang pemerintah yang rendah. Meskipun ekonominya masih bergantung pada harga minyak, Jepang unggul dalam ekonomi, namun terhambat oleh tingginya utang pemerintah dan belanja militer yang rendah. India memiliki kemajuan stabil dengan posisi keempat, dan negara-negara Eropa berada di posisi terbawah karena bergantung pada Amerika Serikat dalam bidang militer dan kurang memiliki kemandirian dalam keputusan strategis. Baiklah, terima kasih. Maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.